Anda kembali bersama kami pemirsa, masih akan terus membahas mengenai zonasi tata ruang dan persetujuan bangunan gedung bersama dengan narasumber kita yang telah hadir hari ini dari Dinas PUTR Kabupaten Bandung, Bapak Denny Gundawan STMM. Beliau adalah Kepala Bidang Tata Ruang. Nah, tadi sempat kita membahas ya, ternyata memang sangat penting pemirsa untuk saat ini kita mengetahui adanya transisi perpindahan dari IMB sekarang menjadi PBG. Kemudian juga ada zonasi tata ruang bagi masyarakat yang perlu kita juga ketahui karena setiap mungkin lini usaha, kemudian juga mungkin fungsi tata ruang dan sebagainya itu akan berbeda gitu. Jadi penting sekali untuk kita mungkin identifikasi satu persatu. Kemudian dunia usaha ini juga diimbangi dengan akhirnya dari pemerintah Kabupaten Bandung ini melakukan upaya transformasi digital untuk pelayanan bagi masyarakat untuk mempermudah. Sebetulnya ini tuh ingin memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat begitu ya. Nah, mungkin di sini saya ingin bertanya begitu ya kepada Pak Denny. Pak Denny, kalau kita membahas mengenai zonasi. Nah, ini supaya masyarakat tidak ada yang bingung karena ternyata sekarang kalau kita sudah tahu zonasinya tinggal kontak aja ya Pak ya. Ini hotline berarti. Hotline-nya. Jadi semudah itu kita nggak perlu akhirnya mungkin datang dulu ke soreang gitu ya karena tadi luasnya Kabupaten Bandung yang di daerah Bandung Utara juga ada gitu kan. Jadi kan luas banget gitu ya, meminimalisir juga dari sisi waktu lebih efisien juga. Nah, itu gimana Pak menentukan si zonasi itu gitu? Mungkin ini sebetulnya zonasi itu bagian-bagian daripada fungsi daripada suatu kawasan, Bu. Oke. Jadi zonasi itu kita buatkan dalam bentuk payung hukum. Payung hukum. Secara global, secara Kabupaten Bandung namanya RT/RW, Rencana Tata Ruang Wilayah. Dan alhamdulillah itu sudah terbit, Bu. Sudah terbit kemarin bulan Februari 2024. Masih baru. Revisi. Gitu. Nah, dari turunan RT/RW itu kita turunkan lagi ke tiap kecamatan. Karena untuk RT/RW itu skalanya 1:25 sampai 50.000 kabupaten kota. Betul. Nah, akhirnya kita kan lihatnya kan kecil, Bu ya. Ini segini ini berapa luas kan? Nah, akhirnya kita turunkan lagi berdasarkan peraturan dari peraturan pemerintah PP 21, PP 11. Jadi pertama ada RT/RW provinsi, ada RT/RW pusat, RT/RW provinsi, RT/RW kabupaten, dan untuk perizinan itu kita menggunakan yang namanya RDTR. RDTR. Rencana Detail Tata Ruang. Oke. Itulah yang menjadi operasional kita dalam penentuan zonasi kegiatan. Kita punya 31 kecamatan. Dan alhamdulillah sampai hari ini 14 kecamatan sudah tayang di Gistaru. Wow. Jadi bukan hanya orang Kabupaten Bandung yang tahu. Itu nasional. Wah. Jadi secara nasional juga sudah mengetahui ya. Oke. Nah, di dalam RDTR itu sudah dibagi kelas-kelasnya, Bu. Ada peruntukan ruang untuk kawasan permukiman. Ada peruntukan ruang untuk kawasan industri. Ada peruntukan ruang untuk kawasan perdagangan dan jasa. Untuk kawasan hortikultura, untuk tanaman pangan, untuk hutan lindung. Itulah yang Ibu tadi kan sebagai zonasi. Jadi zonasi itu istilah Ibu bisa zonasi kan? Jadi kalau secara biar gampangnya orang itu bingung gitu ya pemirsa. Jadi zonasi itu peruntukan ruangnya. Peruntukan ruang. Jadi lebih kerennya zonasi kan, Bu ya? Betul. Tapi orang kan bingung zonasi itu kan bahasa mana kan ya? Bahasa kita aja peruntukan ruangnya. Jadi kita bagi semua. Jadi tujuannya apa? Satu, untuk memetakan. Untuk menata dan mengendalikan ruang supaya bisa ada keseimbangan. Yang kedua, dengan orang memahami zonasi atau peruntukan ruang itu, maka dia akan bisa menikmati dari tujuan sendiri. Misalkan, Ibu mau bikin perumahan nih di kawasan hijau. Itu dua kemungkinan, Bu. Satu, ditolak kalau masuk kawasan lindung. Yang kedua, diperbolehkan, tapi hanya 10% yang boleh dibangun. Sisanya tetap harus hijau. Pastinya tetap hijau. Tapi kalau Ibu bangun di kawasan peruntukan kuning misalnya untuk perumahan, Ibu bisa nyampe 60%. Dibangunnya. Menarik. Kemudian untuk industri, Ibu nih mau bikin industri nih di kawasan hijau, pasti ditolak, nggak boleh. Nggak akan diizinkan. Di kawasan kuning nggak boleh juga. Karena industri itu dalam kategori memiliki risiko menengah tinggi. Jadi makanya dengan adanya zonasi atau pola ruang yang sudah terstruktur, yang sudah dilegalkan dalam bentuk Perda dan Perbub, orang yakin nyaman. Selanjutnya orang menjadi punya kepuasan hukum. Betul. Tidak ada lagi pelanggaran hukum. Karena pelanggaran hukum tata ruang itu cukup berat. Dia didenda,
sampai sekian miliar dan dipenjara juga, baik pemberi izin maupun yang melaksanakan izin. Oke, ya. Jadi ini kita jadi tahu ya Pak, bahwa ternyata zonasi itu peruntukan ruang ya. Jadi kita harus tahu apakah untuk bangunan gedung, misalnya perkantoran, apakah rumah gitu ya. Itu sudah ada semua. Sudah ada semua sudah diatur sebetulnya. Lah. Sudah diatur. Pantesan sekarang pakai teknologi karena sebetulnya gampang ya, nggak terlalu susah juga karena kita yang tahu sebetulnya peruntukan ruangnya untuk apa gitu kan ya Pak. Oke, nah nanti setelah masyarakatnya tahu zonasinya, mungkin peruntukan ruangnya istilahnya misalkan mungkin untuk bangunan usaha misalnya gitu. Dari situ stepnya apa lagi nih Pak? Pertama ini saya tadi misalkan ibu satu mau bikin toko di sini boleh nggak gitu kan, jangan di pinggir jalan. Iya. Nah kalau ibu sudah paham, tadi saya tinggal ibu buka HP-nya, buka sistem namanya gistaro.co.id kan, nanti lihat masuklah, begitu muncul Indonesia kan, ibu masuk Jawa Barat. Setelah Jawa Barat ibu masuk Kabupaten Bandung di kolom itu kan. Setelah kolom itu ibu masuk juga kecamatan mana sih lokasi ibu? Misalkan kecamatan Soreang. Betul. Klik, ibu begitu berdiri diklik aja. Tik. Langsung ada jawaban di situ bu. Boleh, tidak boleh, atau diizinkan. Itu kalau yang paham bu ya. Itu yang paham betul. Misalkan saya mah nggak ngerti ya. Udah, ibu berdiri di lokasi yang akan ibu bangun. Ibu Sherlock kan bisa bu ya? Sherlock kirimlah ke hotline kita. Tinggal ditulis. Boleh nggak di sini saya bikin toko misalkan atau bikin gedung sekolah. Nanti tim dari hotline DPUTR itu akan menjawab maksimal 15 menit. Sudah ada jawabannya bu. Boleh dan tidak boleh. Wow, ini menarik ya, betul. Karena sekali lagi itu Pak Kadis mempunyai cita-cita kita itu harus memanjakan masyarakat. Karena kita juga dengan membantu masyarakat artinya mereka bikin PBG kan. PBG itu kan bayar pajak juga ke kita. Pajak itu yang oleh Pak pimpinan digunakan untuk bayar guru ngaji, inisiatif guru ngaji, bayar BPJS kesehatan dan sebagainya kan. Intinya uang dari PBG itulah yang kita gunakan untuk membangun Kabupaten Bandung. Oke, baik. Sejauh ini pemetaan apa Pak yang sudah mungkin dilakukan oleh Dinas PUTR sendiri untuk wilayah Kabupaten Bandung? Pemetaan yang sudah kita lakukan, kita tuh mendorong Bu. Kita mendorong 2026 semua dokumen sudah jadi. Oke. Jadi saya minta doa restunya dari pemirsa juga, minta dukungan moral Bu ya. Mudah-mudahan dilancarkan gitu ya. Karena proses pembentukan RDTR itu memerlukan energi yang cukup besar. Iya, betul. Baik segi waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya bilang sudah 14 tayang di Gistaro, kemudian yang disusun itu kurang lebih sudah 22 dokumen. Tahun depan insya Allah kita susun lagi 7 dokumen sehingga 2026 sudah beres semua. Wow. Dan orang akan lebih mudah lagi dalam berinvestasi, Bu. Oke. Jadi ini juga sebetulnya adalah salah satu langkah juga pastinya supaya kita mempermudah para pelaku usaha juga untuk nantinya bisa membuka usaha di Kabupaten Bandung, berinvestasi juga gitu. Karena dari pihak pemerintah Kabupaten Bandung khususnya di sini Dinas PUTR juga mempermudah sekali dari sistem regulasinya dan lain sebagainya, juga birokrasinya nggak sekarang malah mudah banget gitu ya. Gampang gitu ya, sangat dipermudah begitu. Nah kalau kita bicara mengenai sistem tadi Pak, sistem digitalisasi yang dilakukan, mungkin banyak masyarakat yang juga penasaran begitu ya, seiring bertambahnya waktu begitu, kita kan memang harus akhirnya adjust ya Pak ya dengan teknologi zaman sekarang tuh, akhirnya kita harus menyesuaikan diri lah gitu. Nah sejauh ini bagaimana mungkin respon dari masyarakat sendiri dengan hadirnya teknologi yang diinovasikan oleh Dinas PUTR? Kita bukan suka, kita melakukan yang namanya wawancara secara langsung Bu ya. Wawancara kepada masyarakat. Gimana sih solusi yang telah kita berikan oleh ini kan? Responnya cukup bagus Bu. Bahkan masyarakat bilang gini, sampai dikira saya izin itu lama, susah. Ternyata gampang gitu artinya ya. Masyarakat itu dengan beberapa kemudahan yang diciptakan metode oleh pimpinan khususnya dari DPUTR atas bimbingan dari Pak Bupati juga. Jadi orang akan begitu ditanya, oh ternyata bikin itu gampang. Betul. Kita nggak usah lagi ke Soreang, nggak usah lagi datang. Punten Bu ya, kalau misalkan dari Nagreg ke Soreang minimal 2 jam baru nyampe Bu. Itu belum apa-apa, sudah capek kan? Betul. Kalau dengan adanya kita digitalisasi, dengan sosialisasi yang lebih masif kita lakukan, orang hanya dari rumah tinggal
punya kuota istilahnya kan, ngajuin membuka OSS, hasilnya saya kirim ke kita untuk validasi dan sebagainya, langsung ke PBG itu clear. Karena langsung dibimbing terus, Bu. Betul. Sangat benar-benar efisien sekali gitu ya dengan akhirnya dengan teknologi diluncurkan ini. Baik, nanti kita akan tanyakan kira-kira apa saja target dari Dinas PUTR Kabupaten Bandung terkait dengan tata ruang dan juga PBG ini. Tetap bersama kami akan segera kembali usai jeda berikut.